Oke, aku mulai aja ya. Jadi di sini untuk larutan asam basa, yang pertama larutan asam basa itu memiliki derajat dan tingkat keasaman atau kebasahan yang diukur melalui pH dan pOH. Pasti kalian udah tahu dong pH sama pOH itu apa. Kemudian untuk menghitungnya sendiri, kalau pH itu kan min log H+, sedangkan pOH min log OH min. Nah, kenapa kita harus tahu makna-maknanya? Karena kalau sebenarnya itu agak mengecoh ya, nilai pH itu. Kalau misalnya pH-nya semakin rendah, itu berarti dia semakin asam. Berarti H+-nya semakin banyak. Sedangkan kalau semakin basah, berarti pH-nya semakin tinggi. Jadi OH-nya makin banyak. Begitu. Seperti yang tertulis, kalau makna nilai pH larutan yang pertama itu semakin besar H+, makin kecil nilainya. Jadi kalau misalnya ada pH 2 sama pH 4, berarti yang paling asam itu pH 2-nya. Kayak gitu. Kemudian keasaman itu berbanding terbalik dengan nilai pH dan kebasahan berbanding lurus dengan nilai pH. Untuk rumusnya sendiri, nggak terlalu susah. Untuk asam kuat, itu untuk mencari H+-nya, Ma, konsentrasi dari asamnya dikali N. Itu jumlah dari protonnya, jumlah dari H-nya. Kemudian untuk basa kuat, itu Mb, konsentrasi dari basa dikali jumlah dari OH-nya. Kemudian untuk nilai konsentrasi H+ dan OH- asam basa lemah, kalau asam lemah, itu kan rumusnya akar dari konsentrasi asam dikali ketetapan ionisasinya, ketetapan ionisasi. Kalau Ka itu ketetapan ionisasi, tapi kalau alfa derajat ionisasi. Jadi ini yang di bawahnya itu terbalik. Jadi ketetapan ionisasi itu yang Ka, rumusnya itu Ma kali alfa kuadrat. Sebenarnya ini rumusnya sama gitu, cuma di otak-atik gitu aja. Kemudian kalau 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 kita mau nyari konsentrasi H+ dari derajat ionisasinya bisa dengan Ma dikali alfa. Kemudian kalau dari basa lemah sama aja sebenarnya, tinggal diganti ketetapan ionisasinya. Kemudian OH-nya sama aja. Untuk kalau derajat ionisasi, kita rumusnya itu akar dari Ka per Ma. Begitu juga di basa lemah, derajat ionisasinya itu Kb per Mb, diakarin. Kemudian kalau ini, nah ini kan sebenarnya tadi kan aku bilang kalau ini sebenarnya dari sini ya. Jadi ini kan dia dikuadratin kedua ruasnya. Nah kemudian jadinya alfa kuadrat sama dengan Ka per Ma. Karena akarnya habis. Terus ini dikalikan ke sini. Jadinya Ka sama dengan alfa kuadrat kali Ma. Begitu juga yang ini. Nah, sampai sini paham kan ya? Kalau nggak paham langsung on mic aja ya. Oke, aku lanjut dulu. Selanjutnya ini, oh ya, aku langsung ngasih soal ya. Aku kasih waktu untuk ngerjain 1 menit. Habis dari 1 menit nanti kita bahas. Bisa dikerjain. Kalau misalnya yang udah ada yang dapat, boleh langsung on mic ngomong nggak apa-apa. Ya guys. Oke, udah ada yang dapat belum? Oke, kita bahas aja ya.
Untuk spesies kimia yang bersifat basa menurut Bronsted Lowry. Sebenarnya ini termasuk lumayan sering sih, karena kemarin aku juga dapat soal kayak gini di 2021. Kalau misalnya Bronsted Lowry, itu kan prinsipnya kalau asam itu dia donor H+. Berarti kenapa dia bisa mendonor? Karena H+-nya lebih banyak. Sedangkan basa, dia yang menerima atau akseptor. Karena H+-nya lebih sedikit. Nah, dari sini kita tuh bisa langsung ambil kesimpulan dalam suatu senyawa, misalnya dalam suatu senyawa, maksudnya satu reaksi, itu tuh nilai H untuk asam itu pasti lebih dari basanya. Selisihnya hanya satu. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat langsung ya. Dari yang reaksi pertama, H3ASO4 ditambah H2O menjadi H2ASO4- tambah H3O+. Nah, untuk ini kan dia ada asam sama basa konjugasi ya. Nah, itu pasti dia senyawanya mirip-mirip. Kalau di sini ini kan H3ASO4 mirip dengan ini ya. H2ASO4 mirip. Yang beda itu H-nya, jumlah H-nya. Nah, ini H-nya lebih banyak kan ya. Nah, ini berarti dia asam. Sedangkan ini asal konjugasi. Nah, untuk H2O-nya, nah ini kan dia jumlah H-nya lebih sedikit ya dibandingkan yang ini. Berarti yang ini basa, sedangkan yang ini asam konjugasinya. Nah, begitu juga yang lain. Yang pasti dia selalu sama nih, asam basa konjugasi. Maksudnya mirip-mirip senyawanya. Kalau misalnya kita lihat yang A ya, H2ASO4- sama H3O+. Kan ini senyawanya udah beda jauh ya. Berarti ini udah pasti bukan. Kemudian HCO3- dan S2-. Ini kan udah beda. Ini bisa jadi ya, karena di sini ada OH, dan di sini ada OH. Tapi yang salah kenapa? Karena tadi kan aku bilang kalau misalnya asam itu harus lebih dari basanya, tetapi selisihnya hanya satu. Selisihnya hanya satu H. Sedangkan di sini ini hanya ada 3, sedangkan di sini hanya satu. Kan ini selisihnya 2 ya, berarti nggak bisa. Kemudian CO32- dengan S2-. Nah, ini juga nggak bisa, dan ini juga nggak bisa. Tapi seriusan aku sebenarnya belum meriksa banget. Kayaknya ini salah deh ininya. Atau ini ada yang salah. Tapi kalau misalnya dilihat dari semuanya sih, ini yang paling apa ya, paling mendekati jawabannya. Walaupun sebenarnya juga salah gitu. Kalau misalnya kita cek dari reaksi yang kedua, ini kan HCO3- dengan CO32-. Ini kan ada satu ada satu H, sedangkan ini nggak ada hanya 0. Berarti ini yang asam, yang ini yang basa konjugasi. Nah, ini seharusnya kan H3O+ dengan H2O ya. Ini salah nih. Yang ini menjadi basa, sedangkan yang ini asam konjugasi. Kemudian kalau ini S2- dan HS-. Kan ini nggak ada H-nya, sedangkan ini hanya satu. Berarti yang ini basa, ini asam konjugasi. Yang pasti kalau misalnya di kanan reaksi itu pasti konjugasinya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjutin. Oke, untuk yang ini mungkin teman-teman bisa ngerjain dulu ya. Aku kasih waktu 45 detik deh.
Iya, aku juga ngapus. Ada yang oh ya guys, maaf ya, aku bahas yang ini seriusan. Aku skip dulu ya. Nanti aku bahas di Telegram. Mohon maaf semua. Lanjut ke ini dulu deh. Oke, aku bahas langsung aja. Larutan H2SO4 0,01 M akan memberikan warna yang sama dengan larutan Ha 0,1 M jika ditetesi indikator yang sama. Maka tetapan ionisasi dari Ha itu adalah oke. Jadi kalau di sini ini kan memberikan warna yang sama. Kalau memberikan warna yang sama berarti pH-nya sama dong. Kalau pH-nya sama berarti konsentrasi H+ itu sama. Nah, kalau dari sini berarti kita nanti menyamakan dari larutan H2SO4 dengan Ha-nya. Nah, dari H2SO4 ini kan kita bisa dapetin konsentrasi H+-nya ya. Konsentrasi H+-nya. Sedangkan Ha, kita tahu kalau Ha ini pasti asam lemah. Kenapa asam lemah? Karena terlihat dari Ka-nya. Kalau udah ada tetapan ionisasi, berarti itu pasti lemah. Kalau nggak asam ya basa gitu. Jadi di sini kita cari dulu pH-nya dulu. pH-nya ini bisa dilihat dari H2SO4-nya kan. Jadi untuk pH H2SO4 tadi kan ini ya karena ruangnya Ma dikali N. Jadi di sini konsentrasinya 0,01 atau 10 pangkat min 2 dikali N. N ini jumlah dari H-nya, ada 2. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian ini kan pH, kemudian kita mau cari H+-nya. Salah. Ini maksudnya H+. Oke, langsung aja. Berarti ini udah H+-nya, kita cari untuk di yang asam lemahnya. Jadi kalau di asam lemah kan H+ sama dengan akar Ka dikali Ma kan. Nah, kemudian di sini kita masukin aja 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan akar Ka-nya yang kita cari Ma-nya 0,1. Kemudian ini bisa kita kuadratin dua ruasnya untuk menghapusnya. Jadi di sini 4 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan Ka dikali 10 pangkat min 1. Nah, jadi ini kan 10 pangkat min 1 dan ini 10 pangkat min 4. Bisa kita coret, tinggal 4 dikali 10 pangkat min 3 untuk Ka. Sampai sini paham nggak? Atau ada jawaban yang beda? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kalau misalnya mau bertanya juga nggak apa-apa langsung ngomong. Oke, lanjut. Untuk soal ini bisa dikerjakan dulu kalau mau. Oke, kita bahas ya. Ada yang udah dapat belum jawabannya? Hmm,
Oke. Kalau ini kita disuruh nyari KB-nya. Dengan KA 1,8 kali 10 pangkat min 4 dan KW ini ketetapan air ya, ketetapan ionisasi air. 10 pangkat min 14. Kalau ini rumusnya KW per KA per KB. Udah, ini jadinya 10 pangkat min 14 sama dengan KA-nya itu 1,8 kali 10 pangkat min 4 per KB. Jadi KB. Oke, gini. Eh, ter terbalik deh. Oh ya, gini. Sebentar. Oh, gini sih. Tuh, skip dulu ya, guys. Maaf banget. Lanjut ke titrasi. Titrasi. Titrasi adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan kelemaran atau kadar suatu asam basa berdasarkan reaksi netralisasi. Kalau ini rumusnya sebenarnya cuma ini aja. Kalau dan dikali ini kali N. Jadi kali jumlah banyak asamnya gitu, sama kayak tadi. Jadi kalau ini kan, kalau misalnya satu kan sama-sama satu. Kalau misalnya divalen berarti dia sama-sama dua. Kenapa nggak ditulis? Karena bisa dicoret. Kemudian kalau misalnya asam divalen dengan basa monovalen, berarti ini kan asamnya divalen ada dua. Sedangkan monovalen itu kan satu ya. Jadi nggak ditulis. Jadi sebenarnya konsepnya itu ini aja. Kemudian untuk istilah-istilah sendiri itu ada pentiter, itu zat yang mentitrasi suatu zat asam kemolaran yang akan ditentukan kemolarannya. Kemudian kalau daerah perubahan pH drastis, daerah di mana terdapat sedikit tetes pentiter yang akan mengubah warna indikator asam dan basa. Kemudian titik ekuivalen di mana itu titik asam dan basanya tepat habis bereaksi, sedangkan titik akhir titrasi titik di mana indikator asam basa mengalami perubahan warna. Untuk masuk ke soalnya, untuk teman-teman bisa ngerjain kalau ada yang mau ngerjain. Oke, aku langsung bahas aja ya. Pada suatu proses fungsi titrasi asam basa 20 ml itu sebagai sampel, dia diencerkan hingga volumenya 100 ml.
Kemudian dari 100 ml ini diambil 10 ml. Jadi dari 20 ml HCl dia diencerkan berarti ditambah 80 ml. Nah ini kan bisa aja air atau mungkin zat lainnya. Dia menjadi 100 ml dan dari 100 ml ini diambil 10 ml untuk dijadikan suatu sampel lagi yang nantinya dititrasi dengan KOH. Jadi nanti rumusnya kan kayak tadi ya, M1V1 sama dengan M2V2 kali M dikali M. Nah, di sini berarti ini M1V1-nya itu HCl, sedangkan M2V2-nya itu KOH. Untuk M1, berarti kan kalau M1 ini kan kita ini kan garis disebutin dari tadi, berarti kita nyarinya M1. Tapi kita nyarinya untuk konsentrasi yang di sini. Bukan konsentrasi si 20 ml HCl. Kenapa? Ibaratnya kayak gini. Kita punya 20 ml air teh. Kemudian kalau misalnya itu pekat banget. Terus kita kasih air sampai volumenya itu 100 ml. Nah, itu kan pasti tehnya bakal jadi bening ya. Otomatis konsentrasinya bakal beda gitu. Nah, jadi pertama ini kita nyari konsentrasi si yang teh yang bening ini. Kenapa konsentrasi yang 10 ml sama 100 ml ini sama? Karena kalau misalnya udah 100 ml terus kita ambil 10 ml, otomatis kan masih sama gitu ya. Karena konsentrasi air teh yang di atas sama bawah pasti sama gitu. Jadi kita bisa nyarinya yang di konsentrasi 100 ml-nya. Terus dikali dengan yang V1 itu 10 ml yang dijadikan sampel. Kemudian M2-nya oh ya. Nah, ini M2-nya ini kan KOH ya. KOH-nya itu 0,1. Kemudian untuk volumenya yang 20 ml. Kemudian coret M1-nya sama dengan 0,2. Jadi ini untuk konsentrasi teh yang bening. Untuk larutan yang beningnya itu jadinya 0,2 molar. Kemudian, nah baru kita mencari di konsentrasi yang di HCl yang pertama. Kalau yang jadinya kan M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2 ya. Nah, untuk HCl yang pertama ini kan M1, kan dia nanya tentukan konsentrasi awal. Berarti konsentrasi 20 ml HCl. Di sini kita cari M1 dikali 20 ml HCl, sama dengan M2-nya itu 0,2. Nah, V2-nya ini kita baru ngambil yang 100. Karena kan yang ini yang kedua gitu loh. Yang kalian 10 meter ini hanya sampel gitu. Dikali 100. Ini 5 jadi. Jadinya M2-nya sama dengan 1 molar gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, aku lanjut ya. Kalau ini bisa lah ya. Ini mudah kok. Asam sulfat 20 ml dititrasi dengan larutan NaOH. Asam sulfat H2SO4 titrasi dengan larutan NaOH ternyata diperlukan 30 ml NaOH. Pemolaran larutan asam sulfat tersebut adalah kemolar. Oke. Jadi sama aja rumusnya kayak tadi. Ini kan asam sulfat ada 2 hanya. Berarti 2 dikali M1-nya kita nyari. Kemudian 20 ml sama dengan M2-nya itu adalah NaOH-nya 0,1 dikali 30 dikali OH- itu hanya 1. Jadinya coret jadinya M1-nya sama dengan 3/4 kali 0,1, 0,75 kali 0,1 sama dengan 0,075.
Sampai sini paham? Oke, kalau nggak ada aku lanjut. Nah, kalau ini boleh dikerjakan dulu ya. Oke, kita bahas aja ya. Hmm. Oh, kalau ini kan dia dititrasi 25 ml HCl 0,1 m dengan NaOH. NaOH-nya itu 10 ml dengan 0,1 m. Nah, di sini kan kita nggak nyari konsentrasi atau volume lagi ya, berarti kita bisa langsung masukin ke reaksinya. Jadi di sini HCl ditambah NaOH menjadi NaCl tambah 2O. Nah, di sini kita cari mol seperti biasa, tapi mungkin kita nyarinya pakai milimol aja dulu ya. Di sini berarti dikalikan aja 2,5 milimol. Sedangkan yang NaOH itu 1 milimol. Kemudian kita menggunakan seperti reaksi pembatas, yang paling kecil kan yang 1 milimol ya. 1, sini 1, 1, 1. Sini dikurangin berarti di sini tambah, di sini tinggal 1,5 milimol, sedangkan sini ya habis, sini 1 dan sini 1. Nah, jadi kita makainya yang mana gitu kan, yang NaCl, HCl, atau salah satunya aja. Kalau misalnya kita pakai dua-duanya kan jadinya seakan-akan hidrolisis ya. Sedangkan ini bukan hidrolisis gitu. Kenapa bukan hidrolisis? Karena ini asam kuat dan ini basa kuat. Jadi kalau misalnya hidrolisis kan harus salah satunya asam atau enggak dua-duanya asam lemak atau enggak dua-duanya lemah ya. Nah, jadi tunggu. Salah satunya tuh harus lemah atau dua-duanya bisa lemah. Kalau misalnya dua-duanya kuat itu nggak bisa hidrolisis. Jadi di sini otomatis bukan hidrolisis. Jadi kita ngambilnya yang HCl. Kalau misalnya kita ambil NaCl kan otomatis sudah garam ini ya, garam netral pH 7. Jadi bukan ini. Jadi kita ngambilnya yang ini. Terus, nah ini kita jadiin ke mol. Kalau kita jadiin ke mol kan 1,5 dikali 10 pangkat min 3 mol. Dari mili, mol, ke mol. Terus lanjut ke kita mau nyari pH berarti kan kita nyari konsentrasi ya, per volumenya. Nah, volumenya di sini kita makainya yang mana gitu. Kita pakainya yang 25 milimol, 25 mililiter atau 10 mililiter. Nah, di sini kita makainya yang, eee, ini
gabungan dari ini. Kenapa gitu? Karena kan ini tadi juga udah, apa ya, udah mencampur dari N-alpha-nya juga, gitu. Jadi ada 35 mililiter. Sedangkan untuk volume larutan itu kan harus liter ya. Jadinya di sini 35 kali 10 pangkat min 3. Coret berapa ya? 3/7, 0,4. 0,43. Oke. Nah, jadinya 0,43 dikali 10 pangkat min 1. Nah, terus kan kita lihat ke ABC-nya ya. Kalau ABC-nya ini kan 2/2, 2 kurang 2 kurang. Jadi sedangkan kalau ini kita jadikan pH, jadi kan 1 kurang log 0,43 ya. Sedangkan itu nggak ada jawabannya, berarti 0,43-nya ini kita proses. Jadinya 4,3 dikali 10 pangkat min 2. Nah, jadinya kalau kita ini pH plus. Kalau misalnya kita jadikan pH, ini turun, jadinya 2 min log 4,3. Jadi jawabannya yang sampai sini paham kan ya? Kalau nggak paham bisa langsung ngomong ya. Oke, lanjut. Oke, kalau ini jika suatu asam lemah diprotik, berarti hanya ada 2, kemudian dia dititrasi dengan basa kuat, maka titrasi berlangsung dalam satu tahap. Sebab basa kuat bersifat sangat reaktif. Nah, ini untuk yang atas itu salah ya. Kenapa salah? Karena dia bilang satu tahap, sedangkan dia diprotik. Contohnya itu kayak reaksi yang H2CO3 nih misalnya kan. Ini kan ada 2 ya. Nah, dia direaksi dengan sesuatu menjadi sesuatu, tetapi di sini di hasilnya tuh masih HCO3. Jadi kan masih satu ya. Sedangkan ini masih bisa diginiin lagi, di HCO3 direaksikan dengan sesuatu menjadi CO3 2-. Nah, itu dia berlangsung dalam 2 tahap. Kalau ini kan katanya 1 tahap ya. Nah, berarti ini salah gitu. Kemudian basa kuat bersifat sangat reaktif. Ini benar. Kenapa benar? Kan udah belajar sistem periodik ya. Kalau periodik itu kan yang K, L, I, N, A, kalium, ya yang golongan 1A, itu kan dia apa ya? Ini kan dia reaktif semua ya. Reaktif semua, terus dia itu sangat berpotensi untuk membentuk basa. Nah, jadinya dia sangat reaktif. Kemudian kalau misalnya kita lihat lagi kalau di golongan 7A, ya golongan 7A, golongan 7A itu kan ada yang CLF gitu ya. Nah, itu kan dia sangat berpotensi untuk membentuk asam dan dia juga sangat reaktif gitu. Gitu. Sampai sini jadi ini salah benar jawabannya D. Oke, jadi kayaknya. Oh, ditanyakan.
Iya, kalau yang di Protik itu terjadi dalam 2 tahap. Oh ya guys, mungkin itu aja ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya, bisa tanya ke IG aku juga nggak apa-apa. Kalau mau nanya jurusan juga nggak apa-apa. Oke, itu aja. Nanti kalau misalnya ada waktu aku usahain jawab. Makasih semua.